Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, ada ya? Kedengaran ya? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali. Walaupun jarak jauh, tetapi kita masih tetap bisa belajar ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Gimana kabarnya? Sehat? Kabarnya gimana? Pada sehat? Alhamdulillah ya. Absen dulu ya. Agung? Ada Agung? Hadir. Hadir. Gisha? Gisha kemana Gisha? Ada Gisha? Suaranya keluarin ya Gisha ya. Mutiara? Oke, ada yang tidak hadir ya? Teman kita mungkin ada yang tidak hadir. Pada kesempatan ini kita doakan mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa bertemu kembali. Baik anak-anak sekalian, karena kita mungkin dengan kondisi seperti ini, kondisi masih dalam suasana pandemi, akhirnya kita untuk sekolah susah untuk bertemu, tetapi tidak mengurangi semangat kita ya. Harus tetap semangat walaupun gimana kondisi seperti apapun, untuk belajar kita harus tetap semangat. Semangat Mutiara, udah semangat? Masih semangat? Aduh, suaranya pada gak ada nih. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba membahas tentang malaikat Allah, tentang rukun iman yang kedua. Tahu rukun iman ada berapa? Mutiara, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab ya. Hafal enggak rukun iman? Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Seperti yang kita ketahui, malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau dari cahaya. Sekali lagi bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya ya. Dari cahaya sehingga kita tidak mampu untuk melihatnya. Bahwa malaikat itu jumlahnya tidak ada yang tahu. Jumlah malaikat tidak ada yang tahu saking banyaknya. Tetapi ada yang wajib kita ketahui, kita harus yakin bahwa Allah menciptakan makhluknya yang namanya malaikat. Oke, Bapak akan share dulu ya materinya ya. Nanti kita lihat. Oke. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Ada kelihatan nggak? Mutiara? Ada. Tahukah kalian atau masih ingatkah kalian ada berapakah rukun iman? Sekali lagi, ada berapa? Ada 6. Kemudian tahukah kalian rukun iman yang kedua? Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Bahwa Allah menciptakan yang namanya malaikat. Rukun iman itu ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada apa? Kitab. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Harus hafal ya. Harus hafal ya, apalagi kita sebagai umat Islam tentunya harus meyakini iman itu artinya percaya. Agung, iman itu apa? Menurut bahasa iman itu apa? Percaya. Percaya. Mutiara, iman yang kedua itu iman kepada siapa?
Mutiara? Yang kedua itu iman kepada malaikat ya. Oke, selanjutnya ayo kita cari tahu lebih jauh tentang iman kepada malaikat Allah. Ya. Selanjutnya ini ada gambar nih. Nih ada gambar sebuah fenomena, sebuah kejadian di sini ada gunung meletus. Kemudian ada orang yang lari. Bahkan di sini juga ada mobil yang mau jatuh ya. Yang mau jatuh. Di sini menuntut kepada kita menunjukkan siapakah untuk mengetahui siapakah malaikat itu sebenarnya. Kemudian diciptakan dari apakah malaikat itu? Kemudian apa tugas malaikat? Dan apakah kalian dapat melihat malaikat? Sini dari gambaran ini kita bisa melihat beberapa kejadian yang nantinya akan dikaitkan dengan makhluk ciptaan Allah yang namanya malaikat. Selanjutnya di sini nama-nama malaikat Allah. Malaikat Allah adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana diciptakannya itu dari nur atau dari cahaya. Beda kalau manusia diciptakan dari apa? Tanah. Dari tanah, betul. Kalau malaikat diciptakan dari nur atau dari cahaya. Kalau setan dari apa diciptakannya? Setan dari apa setan? Api. Dari api, ya. Kemudian malaikat itu diciptakannya dari cahaya sehingga kita tidak mampu untuk melihatnya. Dilihat dengan mata dohir seperti ini, kita tidak mampu, hanya bisa melihat benda-benda yang nampak saja. Kemudian malaikat itu punya keistimewaan yang berbeda dengan manusia. Ya. Itu yang termasuk kita harus yakin bahwa Allah menciptakan yang namanya malaikat, yaitu rukun iman yang kedua. Selanjutnya di sini ada nama-nama malaikat. Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan jumlah malaikat yang sangat banyak sekali. Akan tetapi terdapat 10 malaikat yang harus kita ketahui. Ya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Bisa terbaca ya? Mutiara terbaca enggak? Yang pertama adalah malaikat Jibril. Yang kedua malaikat apa ini? Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil. Yang keempat malaikat Izrail. Yang kelima malaikat Raqib. Dan yang keenam adalah malaikat Atin. Ya, yang ketujuh malaikat apa? Munkar. Yang kedelapan malaikat apa? Malaikat Nakir. Yang kesembilan malaikat Malik. Yang ke-10 malaikat Ridwan. Nah, ini adalah malaikat hanya sebagian saja. Hanya sebagian saja yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui. Padahal sebenarnya malaikat itu bukan cuma 10, melainkan tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya malaikat. Ya, mudah-mudahan kalian anak-anak yang soleh, anak-anak yang pintar bisa mengingat nih. Pasti selalu kalian pelajari tentang nama-nama malaikat. Hafal ya, Gung ya? Agung hafal ya nama-nama malaikat ya? Gung? Hafal. Alhamdulillah. Mutiara hafal? Mutiara hafal enggak? Hafal. Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Terus hafal ya. Nih. Kemudian selanjutnya ini tentang sifat-sifat dan tugas malaikat. Jadi malaikat itu selain Allah ciptakan juga malaikat itu memiliki tugas. Ya.
memiliki tugas yang mana malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas yang berbeda-beda. Tentunya itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala dan mengaturnya. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjalankan seluruh tugasnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu taat dan tidak pernah mengeluh tentang suatu apapun. Beda ya, kalau malaikat dikasih tugas tidak pernah membantah. Tapi kalau kita kadang suka membantah. Kadang diperintah oleh orang tua juga kita mah suka ngelawan. Betul enggak? Ya, kadang kalau lagi malas disuruh orang tua juga kita mah sudah tidak mau. Kalau malaikat, ketika malaikat oleh Allah disuruh sujud, maka malaikat tidak pernah berhenti sampai kiamat pun terus sujud, kecuali seketika Allah sudah menyuruhnya untuk berhenti. Itu saking taatnya makhluk yang namanya malaikat. Nah, kita pun sebagai manusia, sebagai anak soleh dan solehah, tentunya harus mengambil hikmah daripada sifat yang dimiliki oleh malaikat. Artinya, ketika kita disuruh oleh orang tua, kemudian ketika kita disuruh oleh guru, disuruh oleh Nabi dan Rasul atas perintah-perintahnya, tentunya kita harus selalu melakukannya tanpa ada malesan. Oke Gisha ya, jangan males ya. Kalau disuruh sama ayah sama ibu harus tetap semangat, harus tetap bertanggung jawab. Jangan apalagi sama orang tua, jangan sekali-kali mengucapkan ketika diperintah itu mengucapkan kata atau tidak mau. Kemudian selanjutnya, sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nih, ada sifat-sifatnya yang perlu kalian ketahui ya. Sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala antara lain yang pertama, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Ya. Malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Beda hanya dengan manusia. Kalau manusia itu punya nafsu, kadang ketika tersinggung saja oleh temannya sendiri, kadang marah. Kemudian selain tidak punya hawa nafsu, malaikat itu tidak pernah ada pasangan, tidak mau nikah, tidak pernah nikah. Beda dengan manusia, kalau sudah dewasa, mutiara, agung, nanti pun kalian akan punya istri atau punya suami kalau perempuan ya. Karena manusia diciptakannya selain berbeda dengan malaikat itu adalah manusia itu diberikan hawa nafsu. Kalau malaikat tidak diberi hawa nafsu, kemudian tidak pernah nikah. Agung mau nikah, Agung? Mau ya, nanti kalau sudah dewasa. Sekarang mah jangan dulu mikir-mikir nikah, belajar dulu yang semangat. Semangat. Oke. Selanjutnya, sifat yang kedua yang dimiliki oleh malaikat adalah malaikat tidak pernah tidur. Kalian suka tidur? Suka. Suka. Gisha suka tidur? Si Gisha mah jam 8 aja kayaknya sudah tidur ya barusan ya. Mutiara suka tidur ya? Mutiara sudah tidur kayaknya, barusan sudah di tempat tidur kelihatan. Nih, malaikat itu tidak pernah tidur, beda halnya dengan manusia. Kemudian malaikat juga tidak pernah makan dan tidak minum. Nih adalah keistimewaan yang dimiliki oleh malaikat. Ya, jadi malaikat itu tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur. Kalau kita kira-kira kalau gak makan hidup gak ya? Hidup gak, Gung, kalau kita gak makan? Mati. Mati ya. Bisa mampu nggak kalau Gisa nggak minum 2 hari ya misalkan? Nggak mungkin ya. Kita mah butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh tidur. Nah, kalau malaikat itu tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur. Hanya berzikir saja kepada Allah. Kemudian selanjutnya, malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Awas. Kalian jangan sampai punya beranggapan bahwa malaikat itu laki-laki atau malaikat itu adalah perempuan. Tidak ya. Malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin, bukan laki-laki, bukan
perempuan. Cuman malaikat itu bisa berubah jirimnya, maunya seperti apa. Mau seperti laki-laki yang ganteng, bisa malaikat itu. Ketika Allah mengizinkannya, gitu kan. Tapi malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kita makan, jelas. Jenis kelaminnya Agung laki-laki, Gisha perempuan, Mutiara juga perempuan. Itu ya. Jadi sekali lagi bahwa malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Selanjutnya malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membantah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama sekali malaikat itu tidak pernah membantah. Tidak pernah yang namanya malaikat kita baru sifat-sifat malaikat ya tadi ya. Oke, bisa ya? Ya. Tadi sampai sifat-sifat malaikat, bahwa malaikat itu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya malaikat itu senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Agung pun harus selalu bertasbih ya. Bisa sama Mutiara juga sama. Harus selalu bertasbih. Tadi ada yang baru ya, tadi bermasuk tapi nggak ada lagi, siapa ya? Kemudian malaikat dapat berubah bentuk seperti manusia yang seperti manusia sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bisa berubah, oh ini Siti Nurmala. Siti Nurmala ya. Baru gabung ya. Selamat malam ya. Siti Nurmala, halo. Oke. Nanti harus tepat waktu ya masuknya ya. Nih, bahwa malaikat itu dapat berubah bentuk seperti manusia. Makanya ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad ketika menurunkan wahyu suka menyerupai seorang laki-laki yang sangat ganteng. Kayak Agung nih, ganteng. Ya. Bahwa malaikat sekali lagi harus kalian ingat bahwa malaikat memiliki sifat-sifat yang sangat istimewa. Beda hanya dengan manusia, bahwa malaikat pertama sekali lagi malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan malaikat tidak pernah menikah. Kemudian malaikat tidak tidur, tidak makan dan tidak minum. Ya. Waktu jangan dicoret-coret tuh. Slide-nya jangan dicoret-coret. Oke. Jangan dicoret-coret ya. Oke, selanjutnya ada tugas malaikat nih. Nih kalian harus hafal ya. Tugas-tugas malaikat. Seperti halnya kalian sudah sering diingatkan, sudah sering belajar mungkin di dunia bahwa malaikat memiliki tugas. Yang pertama, ayo kita belajar untuk mengetahui tugas-tugas malaikat. Pertama, tugas malaikat Jibril. Agung, apa tugas malaikat Jibril? Agung? Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Pinter, luar biasa. Kemudian malaikat Mikail, Mutiara. Apa Mutiara? Tugas malaikat Mikail? Gisha. Gisa tugas malaikat Mikail apa? Kelihatan nggak? Menyampaikan rezeki kepada manusia serta mengatur hujan dan angin. Jadi rezeki itu sudah ada yang ngatur, yaitu malaikat Mikail. Makanya kita harus selalu bersyukur. Harus selalu bersyukur kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian malaikat Israfil, tugasnya adalah apa?
meniup Meniup sang sangkakala kakakala atau pada nanti hari kiamat. Jadi nanti kiamat itu dihembuskan sangkakalanya itu hancur luluh lantai bumi ini, terjadilah kiamat nanti ketika setelah Allah menyuruh kepada malaikat Israfil. Kemudian selanjutnya adalah malaikat apa? Oke. Masih adakah? Malaikat apa? Israel. Hah? Jibril, Mikail, Israfil, Ajroil itu tugasnya apa? Mencabut nyawa manusia malaikat. Mencabut nyawa manusia, ya. Jadi banyak kejadian sekarang yang meninggal dunia itu berarti nyawanya diambil oleh malaikat Ajroil. Selanjutnya adalah malaikat Raqib dan Atid. Apa tugas malaikat Raqib dan Atid? Tugas malaikat Raqib dan Atid adalah mencatat amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Oke, mencatat amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita jangan khawatir ketika kita rajin bersedekah, rajin berbuat baik kepada orang tua, ini ada yang mencatatnya, yaitu malaikat Raqib. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, ada juga yang mencatatnya. Siapa? Malaikat Atid. Ya, Raqib dan Atid. Kalau Raqib mencatat amal kebaikan, kalau Atid mencatat kebaikan, buruk, ya, keburukan. Jadi kita harus selalu berbuat amal yang baik supaya catatannya itu yang banyaknya adalah amal yang baik, supaya malaikat Atid mah enggak nyatat gitu kan, karena dia mencatatnya hanya amal yang buruk saja. Selanjutnya adalah malaikat apa? Munkar, nakir. Munkar dan nakir. Apa tugasnya malaikat munkar? Sebagai penanya manusia di alam kubur tentang amal perbuatannya di dunia. Oke, jadi tentang tugasnya itu memeriksa manusia ketika sudah masuk ke dalam kubur. Jadi nanti ketika kita meninggal dunia ataupun ketika kita sering melihat yang meninggal dunia, itu ketika selesai dikuburkan akan datang malaikat, yaitu malaikat munkar dan nakir, menanyakan apa yang telah diperbuat selama kita hidup di dunia. Maka kita ketika hidup di dunia ini harus berbanyaklah berbuatan baik, insya Allah, karena yang menemani kita nanti di alam kubur itu bukan apa? Bukan harta, bukan uang yang banyak, bukan mobil, bukan kemewahan, melainkan amal yang baik, ya. Selanjutnya adalah malaikat apa? Malik. Tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Menjaga pintu neraka. Di neraka juga ada yang menjaganya, ya. Kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Yaitu tugasnya apa? Menjaga pintu surga. Pintu surga. Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang kurang paham nggak? Mengerti ya? Mengerti perbedaan antara malaikat dengan manusia, bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian malaikat itu beda dengan manusia. Malaikat tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tidak pernah nikah, tidak pernah minum, dan ini tugas-tugasnya yang perlu kalian diingat, bahwa kita tidak pernah terlepas sedikit pun dari yang namanya malaikat. Ketika berbuat baik, ketika berbuat jahat, semuanya akan ada catatannya dan akan ada pertanggungjawabannya. Makanya kita harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, berlomba-lomba dalam berbuat
kebaikan. Oke, selanjutnya di sini ada hikmahnya. Kenapa sih kita harus iman kepada malaikat? Kenapa sih kita harus percaya adanya malaikat? Nih, di sini ada hikmahnya. Ketika kita iman, kita percaya kepada malaikat-malaikat Allah, maka hikmah yang pertama kita akan selalu melakukan perbuatan baik. Nah, kenapa? Karena ketika kita melakukan perbuatan yang jahat atau perbuatan yang salah, kita akan merasa diawasi. Kalau kita benar-benar iman, meyakini dalam hati bahwa Allah mengutus malaikat yang namanya Raqib dan Atid. Segala perbuatan baik maupun buruk akan dicatat. Maka insya Allah ketika keyakinan dalam hati kita, kita mengimani adanya malaikat, maka kita tidak akan pernah berani untuk melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jahat. Nah, jadi kesimpulannya selalu melakukan perbuatan baik karena setiap perbuatan kita akan selalu diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita memiliki nikmat, mau kecil, mau besar, tetap harus bersyukur. Karena dalam ayat Allah dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Sebaliknya, ketika kita kufur akan nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Karena Allah sudah memberikan tugas kepada malaikat siapa tadi? Mikail yang mengatur rezeki manusia. Makanya kita harus selalu bersyukur atas apa nikmat yang telah Allah berikan. Selanjutnya hikmah daripada iman kepada malaikat, kita akan selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan. Jadi tidak semena-mena. Kita selalu hati-hati, berpikir gitu kan, melaksanakan perbuatan. Itu hikmah, ada 3 poin diantaranya dan banyak hikmah yang lainnya. Perlu kalian pahami ya dan kalian ingat. Selanjutnya di sini kita akan ambil kesimpulan dari pembahasan kita dari awal sampai akhir. Disebut dengan rangkuman bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia yang diciptakan oleh Allah dari nur atau dari cahaya. Kemudian beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang kedua, ya. Kemudian di antara sifat malaikat adalah tidak memiliki hawa nafsu, tidak menikah, tidak tidur, tidak makan, dan tidak minum. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak pernah membantah terhadap perintah Allah. Selanjutnya terdapat 10 malaikat yang harus kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Berikut dengan tugas-tugasnya. Selanjutnya hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita akan selalu melakukan perbuatan baik karena setiap perbuatan kita akan selalu dipinta pertanggungjawabannya, akan selalu diawasi oleh malaikat. Selanjutnya, kita akan selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan. Itu rangkuman pelajaran kita dari awal sampai akhir. Dan di sini ada kreasi ya untuk kalian mencoba pemahaman yang telah kita pelajari barusan. Di sini ada tugas, nanti Bapak akan kirim ya melalui grup WA. Kalian silahkan nanti pelajari, kemudian kerjakan di buku kalian untuk mengetahui sejauh mana nanti pemahaman kalian tentang pelajaran kita kali ini. Di sini ada nama malaikat lengkap dengan tugas-tugasnya. Nanti kalian tinggal menjodohkan dengan menarik garis lurus ya. Paham ya tugas ini ya? Nanti di sini jodohkanlah pernyataan yang setelah disediakan sebelah kanan sebelah kirinya, tinggal dibaca antara nama-nama malaikat dengan tugasnya. Nanti Bapak dikirim ke grup ya, ke grup WA-nya tugasnya. Silahkan nanti kalian pelajari. Selanjutnya di sini juga ada untuk menguji menguji kejujuran kalian. Di sini ada latihan satunya. Nanti juga bisa dipelajari untuk membuktikan
Ini ya, aku melaksanakan sholat 5 waktu tanpa disuruh oleh orang tua. Selalukah, kadang-kadangkah, atau tidak pernahkah? Nah, nanti silahkan nanti ini dibaca oleh kalian, dijawab dengan sejujurnya ya. Mudah-mudahan nanti jawabannya harus benar nih, harus selalu semua, harus selalu, tetapi harus dengan kenyataannya. Jangan hanya selalu, tetapi kenyataannya tidak. Awas. Ya, silahkan dikerjakan. Dan di sini pun nih ada latihan 2-nya. Nanti materinya dikirim melalui WA, nanti kalian silahkan kerjakan. Di sini ada beberapa latihan, ada 5 latihan. Silahkan kalian sambil di pengerjaannya boleh dilihat nanti di buku pelajaran PAI-nya ada ya, untuk menambah wawasan kalian. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita malam ini. Ya, pada kesempatan ini mudah-mudahan untuk kedepannya bisa hadir semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti semua kalian kasih tahu ya teman-temannya. Nah, link-link Zoom-nya nanti kalau misalkan ada jadwal untuk pelajaran PAI, nanti akan dikasih itunya, dikasih tugasnya, dikasih informasinya lewat WA grup ya. Kemudian nanti teman-temannya coba informasikan supaya bisa hadir semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Agung? Sudah paham ya, Gung? Paham ya yang disampaikan Bapak ya? Mudah-mudahan diingat-ingat kembali tentang nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Mudah-mudahan kedepannya lebih kompak lagi. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Marilah kita sama-sama pertemuan kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat malam ya. Wilujeng istirahat mangga kasadana. Yuk.